annahum humul ummatul wasaf, dan diantara keistimewaan umat ini bahwasanya mereka umat Nabi Muhammad adalah umat yang wasaf, umat yang terbaik, yang memang Allah berikan ya tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasrani. Makanya sebagai penengah, orang kalau sebagai penengah kan enak, netral ya, enggak berat ke kanan, kagak berat ke kiri. Itu jadi orang pada senang. Makanya kita menjadi manusia begitu, harus netral, jangan berpihak. Jangan berpihak kepada orang kaya, jangan berpihak kepada orang miskin. Artinya apa? Kita selalu ada di tengah. Ya, kepada orang kaya kita suka, kepada orang miskin pun kita suka. Itu wasat. Jadi kita sebagai umat penengah. Seorang hakim itu mulia karena dia bisa menengahi dua orang yang lagi ribut, ya, karena ada orang ketiga hakim, akhirnya didamaikan. Makanya hakim kagak boleh berat sebelah, nggak boleh berat ke kanan, nggak boleh berat ke kiri, sehingga nanti ketika dia mau menghukumkan sesuatu persoalan yang sedang dihadapi oleh kliennya, itu nanti nggak bagus, nggak sempurna. Kenapa? Karena tidak netral. Nah, inilah umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umat yang netral. Ya, jadi umat yang netral itu umat yang terbaik. Makanya yang Rasulullah bilang tuh khairul umuri awsatuha. Jadi hendaknya kita menjadi umat yang netral. Wa annahum humus syuhada'u 'alan nasi binafsil Qur'an. Dan sesungguhnya umat Nabi Muhammad karena umat yang netral, sehingga mereka nanti akan menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi 'alan nasi, untuk manusia semuanya, binafsil Qur'an, dengan nas Al-Quran yang ada. Jadi nanti dari kiamat itu umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sampai umat Nabi Isa, itu nanti yang menjadi saksinya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Saksi itu mulia. Jadi orang yang menjadi saksi itu ada orang pilihan. Jadi enggak sembarangan orang bisa jadi saksi. Contoh, ketika kita hadir pada acara akad nikah, itu mesti ada saksi. Kata Rasulullah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah sempurna dan sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya dan ada dua orang saksi. Jadi saksi ini sangat penting, sehingga seorang pencatat nikah, penghulu, ketika disuruh memimpin acara akad nikah, itu dia tidak berani langsung memutuskan bahwa ijab qabul itu sah, kecuali dia nanya sama siapa? Sama saksi. Betul ya? Nanya sama saksi. Gimana saksi? Sah? Kalau kata saksinya tidak sah, bagaimana? Ya tidak sah, ulang lagi. Sebelah sini nanya lagi, sini bilang sah, yang saksi yang satu tidak sah, ya ulang lagi. 10 kali kalau kata saksi nggak sah, bagaimana? Ulang lagi. Ya. Terakhir disiramin air, ya. Karena nggak sah terus. Ini pentingnya saksi. Berarti yang dijadikan saksi bukan orang sembarangan, tapi orang pilihan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi, ya, di hadapan manusia banyak, ya, itu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad kan begitu banyak, triliunan manusia, ya, kumpul di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dan Nabi Muhammad diberikan kepercayaan menjadi syuhada, saksi. Nah, nanti kalau kita yang jadiin saksi siapa? Nabi Muhammad langsung. Saksinya umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Saksinya umat-umat yang lain itu adalah umat Nabi Muhammad SAW.
Jadi artinya saksi itu penting sekali. Sampai-sampai orang kalau meninggal dunia perlu ada isyhad, ada penyaksian. Kita bilang, para jamaah, yuk kita saksikan bahwa jenazah yang ada di hadapan kita termasuk min ahlil khair. Ishhadu bi anna hazil janazah min ahlil khair. Tuh, semuanya pada ngikutin khair, khair. Tuh, betapa pentingnya saksi dan kesaksian. Nah, inilah yang dikatakan Nabi Muhammad umatnya adalah umat yang istimewa karena Allah jadikan sebagai syuhada, sebagai saksi-saksi nanti di hadapan manusia. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikian itulah, ja'alnakum, kami jadikan kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad ummatan wasata, umat yang netral, umat yang wasato, yang terbaik. Karena umat yang terbaik, umat yang netral, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, litakunu syuhada'a 'alan nas, sehingga kamu nanti akan menjadi saksi-saksi di hadapan manusia banyak. Jadi umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi untuk manusia-manusia, umat-umat yang sebelumnya, yang hidup sebelumnya, dari mulai umat Nabi Adam sampai ya umatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Nabi Muhammad Rasulullah itu menjadi saksi buat kamu. Nah, sementara nanti yang menjadi saksi umat Nabi Muhammad langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang lain yang menjadi saksi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabati wal khususiyati fi asna'il kalami anil kiblati. Dan sungguh telah datang satu sebutan keistimewaan dan pilihan ini di tengah-tengah kalamnya ya dari Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kiblat. Jadi ayat ini yang menceritakan tentang umat Nabi Muhammad sebagai umatan wasato, umat yang terbaik, yang netral, sehingga dia diberikan kepercayaan menjadi saksi. Ternyata adanya itu di antara ya sedang mengkaji dan membahas masalah kiblat. Kiblat itu kan penting. Yang dulu kiblatnya umat Islam adalah di mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina. Ya, itu Masjidil Aqsa yang sekarang itu hadirin ya sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Tuh. Jadi orang-orang Palestina sekarang dijajah, ya bahkan diintimidasi, ya bahkan banyak yang dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Israel. Bahkan Masjidil Aqsa itu direbut, dikuasai sama mereka. Sehingga orang yang sholat di sana, masya Allah, kasihan. Ada orang lagi sholat ditembak, ada orang lagi sujud diapain? Ditembak. Hatinya kagak nyaman, kagak tentram. Bagaimana mau ngaji seperti kita, mau ibadah seperti kita? Kalau kita di sini enak, ya dikasih kedamaian sama Allah, sehingga ngaji tenang, sholat tenang, melakukan aktivitas sehari-hari tenang. Kalau di sana dikit-dikit ada tembakan, ada suara tembakan. Kalau tembakan di sana, ya model kayak kita di sini kayak petasan aja udah. Ya dikit-dikit ada petasan, ya di sana dikit-dikit ada tembakan. Itu makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Ya kita ditempatkan di sini di Indonesia yang memang damai, kita mau ibadah, kita mau ngaji.
Coba kalau saudara-saudara kita yang ada di sana, di Palestina, ya Allah, kasihan mereka, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, kadang-kadang ya itu dibunuh, ditembak dan lain dan sebagainya. Nanti kadang-kadang kita nggak melihat dan tidak mensyukuri tentang nikmat tersebut. Nah, makanya minimal kita sering baca doa buat mereka. Ya, kita nggak bisa datang ke sana untuk membantu berperang, kagak mungkin, kita nggak bisa. Tapi tetap masih ada kesempatan kita berdoa. Makanya tiap-tiap sholat kita doakan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya Allah beri kekuatan. Dan nggak mustahil kalau Allah kasih kemenangan, walaupun yang ngelawannya itu cuma pakai apa? Pakai batu, ngelemparin pakai batu doang. Sedangkan mereka pakai senjata yang lengkap. Tapi orang-orang Palestina itu cuma pakai batu melingkup. Ya paling kalau kena benjol doang dikit. Tapi kalau orang-orang Israel senjatanya komplit. Kali tembak mati gak? Mati. Tuh. Itu namanya kiblat yang dulu pernah 16 bulan umat Nabi Muhammad, orang Islam itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya, selama berapa bulan? 16 bulan. 16 bulan. Nah, setelah itu baru ya diarahkan kembali ke Masjidil Haram, Ka'bah. Sampai sekarang ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi kiblat orang muslim bukan Baitul Maqdis lagi, tetapi Ka'bah, Baitullah yang berada di Mekah, yang berada di Masjidil Haram. Jadi ayat tentang ummatan wasaton ini ternyata ada di tengah-tengah sedang dibicarakan masalah kiblat. Nah, sementara kiblat itu ada sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Karena tiap hari kita sholat menghadap ke kiblat. Arah yang paling penting itu kiblat. Nah, dalam sedang membicarakan arah kiblat, di situ ya disinggung, disebut ummatan wasato. Nah, inilah betapa ya mulianya dan istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh, sufaha itu artinya orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu dia akan berkata, minan nasi, dari kelompok manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya, kenapa mereka umat Nabi Muhammad berpaling dari kiblatnya yang dulu dia di situ? Padahal ini perintah Allah. Jadi orang-orang kafir pada mencemoohkan dan menghina. Tuh lihat, umat Islam, umat Nabi Muhammad kagak konsekuen. Dulu ya arah kiblatnya Baitul Maqdis. Masa sekarang dia menoleh? Dia sekarang tidak lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi dia menoleh kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Itu berarti umat Islam, umatnya Nabi Muhammad tidak konsekuen. Tuh katanya mereka orang-orang kafir menghina, padahal itu adalah perintah Allah. Jadi itu perintah Allah. Kita kalau diperintahkan sama Allah ya tinggal ikutin aja. Hari ini kita disuruh madep ke timur, besok disuruh madep ke barat, boleh nggak? Boleh, kalau memang yang menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di Madinah ya saudara, itu ada yang namanya Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena masjid itu ada dua arah kiblatnya. Nabi diceritakan dalam hadis lagi sholat zuhur, menghadap ke Baitul Maqdis 2 rakaat. Tiba-tiba rakaat ketiganya suruh menghadap ke arah Masjidil Haram, Ka'bah.
Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat madhab Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi madhab Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Nah, karena Rasulullah sholat zuhurnya 2 rakaat pertama madhab ke Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi madhab ke Masjidil Haram, maka tempat tersebut dibuatlah satu masjid. Nama masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Kalau yang pergi ke Madinah, insya Allah nanti akan berkunjung ke Masjid Qiblatain. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya nih, kita nih jamaah ya majlis ya Rijalul Ghad Warasatul Mustafa, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Karena kita min khosok isi umati Muhammad yang senantiasa kita memuji-puji Rasulullah, selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kemudahan sehingga bisa pergi haji, bisa pergi umroh, serta bisa berziarah ke makam Rasulullah, dan bahkan bisa ngelihat yang namanya Masjid Qiblatain. Amin dong. Amin. Gitu. Masa gak ada yang amin ya? Amin. Mudah-mudahan malam Jumat anak muda yang ngaji ya baca amin, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Ya, nggak ada yang mustahil. Ya, ini mudah-mudahan ya kegiatan kita selalu berkah. Ya, berkah. Saya bilang berkah. Tuan rumahnya berkah insya Allah. Makanan yang dikasih, yang dihadiahkan buat kita, makannya jadi berkah. Ya, yang makan juga berkah. Yang memberikan lebih berkah lagi. Amin. Amin. Ya. Amin. Insya Allah. Itu begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melihat Masjid Qiblatain. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, ya bagi Allah itu memiliki masyriq dan maghrib. Jadi arah yang di timur, arah yang di barat, semuanya milik Allah. Baitul Maqdis milik Allah, ya Ka'bah juga milik Allah. Sekarang Allah menyuruh umat Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis, silahkan, karena itu milik Allah. Suatu saat Allah perintahkan lagi untuk menghadap ke Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah, Masjidil Haram, itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Lillahil masyriqu wal maghrib, karena memang itu semuanya milik Allah. Masyriq milik Allah, maghrib milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi orang yang diberikan jalan yang lurus itu berkat Allah kasih hidayah. Orang kalau kagak dikasih hidayah, kagak mungkin dia bisa menuju jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Memeluk agama Islam. Jadi banyak orang-orang di dunia ini tetapi tidak diberikan hidayah, sehingga sampai akhir hayatnya tetap dia tidak membawa agama Islam. Tapi kalau orang yang dikasih hidayah menuju jalan yang lurus, itu alhamdulillah dia dikasih yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya nikmat yang terbesar iman sama Islam. Saya sering sampaikan tuh, sekarang kita kalau diberikan dunia beserta isinya semuanya, tapi tidak diberikan iman sama Islam, rugi kita. Harta, pangkat, jabatan kagak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan iman dan Islam. Jadi kalau seandainya di dunia ini ada manusia yang diberikan harta, pangkat, jabatan tapi tidak diberikan iman dan Islam, mereka rugi. Karena kalau meninggal dunia udah pasti akan masuk ke dalam api neraka. Seandainya ada manusia di dunia ini tidak dikasih apa-apa di dunia, cuma dikasih iman sama Islam, tetap kagak mudorot apa-apa, tidak membahayakan apa-apa. Karena pangkat, jabatan, dunia itu hanya sementara, tapi iman Islam itulah yang paling utama. Seandainya dia meninggal dunia bahwa iman, pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Tapi Pak hadirin, para peserta pengajian, ya, yang namanya orang kalau udah dikasih nikmat Islam sama iman, pasti dunia Allah kasih. Nggak mungkin gak dikasih sama Allah. Kenapa Mak? Karena kita memikirkan agama Allah. Orang yang beriman, orang Islam kan selalu memperhatikan agama Allah. Dia sholat, ya, dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu namanya orang yang selalu memperhatikan ajaran-ajaran Allah. Pasti dunianya akan dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin ya enggak diberikan sama sekali. Sementara ya makhluk-makhluk yang melata ini rezekinya dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya dijamin sama Allah. Itu dabbah itu saudara, artinya dari kata-kata dabbah. Dabbah itu artinya harroka, bergerak. Jadi selama makhluk Allah itu bisa bergerak, pasti rezekinya dijamin. Cacing kagak punya apa? Nggak punya mata, tapi dia bisa gerak-gerak, dijamin dapat makan, ya, rezekinya ada. Nyamuk kagak bisa terbang, cecek tidak bisa terbang. Kalau ngelihat nyamuk sementara bisa terbang, tapi cecek nggak bisa terbang. Tapi cecek itu tetap dikasih rezeki, kadang-kadang bisa makan nyamuk. Coba itu kita pikirkan, itu kan namanya rezeki. Kalau cecek bisa jalan aja udah gerak, pasti rezekinya dijamin. Walaupun dikata bisa terbang, nyamuk pergi kemana-mana, dia tetap aja di tembok, jalan sana jalan sini. Ntar waktunya ketangkep juga tuh nyamuk. Itu begitu. Kita manusia, apalagi hamba Allah yang beriman, udah yakin bener rezekinya pasti akan dijamin, bahkan itu di nomor satukan. Ya, itu begitu. Ya, makanya nikmat iman Islam ada nikmat yang paling istimewa. Nah, seperti itu nih. Ya, jadi yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. So kita minta tuh di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berulang-ulang setiap rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita minta petunjuk ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Agama Islam. Tuh, makanya pertahankan agama kita sampai kita meninggal dunia. Ini anak-anak muda, jangan sampai teruji ya nanti ketika diuji dengan berbagai macam ya rayuan, godaan, iman Islam jangan sampai luntur ya, sebab hidup ini pasti ada ujiannya ya, apalagi yang muda-muda masih ya, itu masih jalannya masih panjang. Nah, itu iman Islam tolong dibawa ya sampai kita meninggal, sampai kita mau mati. Jangan gara-gara nanti harta, pangkat, jabatan, wanita itu akan menggoyahkan iman kita. Jangan. Ada wanita cantik yang tidak beriman ya, itu jangan sekali-kali kita tergoda ya, kita tergoda ya, akhirnya udah yang penting saya cinta sama kamu, saya ingin ya sama kamu, biarkan iman Islam saya tinggalkan, yang penting saya bersama dengan kamu. Jangan itu ya, perempuan cantik kafir itu nggak ada nilainya ya, jangan sampai. Yang beriman aja masih banyak kok ya, cari perempuan yang beriman. Kenapa? Perempuan-perempuan yang kafir itu nanti akan melunturkan keimanan kita. Terus ada yang bilang begini, ya Ustaz, saya insya Allah mau jihad, ini calon istri saya orang kafir, tapi saya mudah-mudahan mau masukkannya ke dalam agama Islam ya, nanti saya akan ajarkan agama Islam.
Kalau memang kuat imannya bisa bagus, jempolan. Tapi jangan pengaruh nanti. Kita tujuan kita pengen bawa ke dia, ke kita, akhirnya kita yang kebawa sama dia. Nauzubillah min dzalik. Jadi lihat-lihat juga. Ya, itu jangan sampai kita tujuan kita baik, tetapi akhirnya kita yang kalah, kita tertarik ya ke keluarga dia yang masih kafir. Akhirnya kita tinggalkan iman dan Islam kita karena demi ya perempuan yang cantik tadi atau pangkat jabatan. Nah itu jangan. Nah ini makanya kita setiap sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Nanti setiap rakaat baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah ini yang dikatakan ya ihdinas siratal mustaqim tidak lain adalah agama Islam. Summa qala ba'daha, kemudian Allah berfirman setelah ayat ini baru wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Padahal lagi mau menceritakan ini nih ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, tetapi letak ayat ini adanya setelah lafaz masalah kiblat. Jadi Allah bicarakan masalah kiblat dulu. Kiblat arah yang paling penting. Nah setelah arah kiblat dibicarakan, di akhirnya ya dilanjutkan dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini menandakan betapa ya hebatnya lafaz wasata ini. Nah makanya kita bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sehingga kita menjadi umat yang wasato, yang netral, yang terbaik, bahkan diberikan kepercayaan bisa menjadi saksi-saksi buat umat-umat yang terdahulu. Dan nanti kita di akhirat yang menjadi saksi langsung adalah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saya kira sampai sini dulu dah. Udah pada ngantuk masalahnya. Nanti baru kita lanjutkan wahasilul amri dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Mukarram sekali Syekh Hatta yang telah membimbing pembahasan kita pada malam hari ini. Dan marilah pengajian kita ini kita tutup dengan doa. Dan untuk pembacaan doa kami mohonkan kembali kepada Tuhan sekali Syekh Hatta alaihi wa masykur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shaliha wa rizqan wasi'an mubaraka wa du'aan mustajaba wa waladan shalihan aliman faqihan wa umran tawilan fi ta'atillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian kita pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji